Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Alvin Eka Putra Nasution ingin mempresentasikan makalah yang berjudul permasalahan yang dihadapi Islam di zaman sekarang terhadap pendidikan. Baik, sesuai dengan judul, kita akan membahas permasalahan apa saja sih yang terjadi di era globalisasi, di era informasi terhadap Islam, terkhusus di dunia pendidikan. Oke. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu terhadap sejarah pendidikan Islam. Yang mana sejarah sesuai dengan definisi itu diambil dari bahasa Arab, yaitu syajarotun. Yang mana menurut beberapa buku, beberapa pendapat juga, sejarah itu diambil dari pohon karena pohon memiliki sifat yang adanya pertumbuhan, akar, ketersambungan antara satu sama lainnya. Dan juga sejarah dapat kita simpulkan bahwasannya antara mulut dengan ke mulut lainnya itu bisa bersambung. Ya, itu makna garis besar dari sejarah. Dan juga pendidikan. Yang mana pendidikan itu dari segi bahasa itu dan kata education, yang mana artinya pengembangan, pengajaran, penambahan, perintah, dan juga memberikan kepribadian atau juga memberikan kualitas, menambahkan kualitas. Yang mana dalam bahasa Arab pendidikan mungkin lebih dikenal dengan at-tarbiyah, yang itu memiliki makna, yang mana at-tarbiyah sendiri memiliki makna at-taklim. Ya, apa sih at-taklim itu? Itu adalah pengajaran tentang ilmu pengetahuan atau pendidikan, perilaku, adab, dan juga pengetahuan. Jadi dalam dunia tarbiyah, pendidikan itu adanya pertumbuhan antara manusia dari awal hingga akhirnya. Terkhusus dalam dunia pendidikan pun kita bakal mengenal dengan apa sih pendidikan, mungkin sudah tidak asing bagi kita kembali lagi. Dan selanjutnya Islam. Islam itu dalam harfiah itu diambil kata dari bahasa Arab itu salima, ya, yang artinya itu damai, tentram, terpelihara, terjaga, dan juga tidak celaka. Yang mana sesuai dengan kitab Dinul Islam namanya Ad-Dinul Haq, Al-Khalid, Al-Mulaim, Al-Uqul, Fi kulli zaman, Fi asli wazin wa sya'bin. Yang mana artinya dalam kitab tersebut Islam itu yang cocok, Al-Mulaim, dan juga kekal, dan juga berlaku, dan juga terjaga. Jadi seperti itu, ya. Dan juga dari kata salima merupakan translasi dari mujarrad yang berakar pada 3 huruf menjadi aslama, ya, atau merupakan jadi sulasi mazid. Oke. Pengertian pendidikan dalam Islam. Mungkin dalam pengertian pendidikan dalam Islam, kita bisa dilihat sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan, ya, pendidikan kepada para sahabat, pengikut-pengikutnya atau mu'alaf yang baru masuk Islam. Yang mana Islam secara garis besar bahwa pendidikan Islam itu lebih banyak ditunjukkan kepada perbaikan sikap mental, perbaikan akhlak, perbaikan keyakinan. Karena dalam Islam pun tidak memisahkan antara dua hal, pengajaran terhadap keimanan dan juga amal-amal soleh. Makanya secara praktis agama Islam atau pendidikan dalam Islam ialah tidak memisahkan antara pengajaran iman dan juga amal soleh. Oleh karena itu Islam itu berisi ajaran tentang keimanan atau pendidikan, ya, pendidikan dalam Islam itu mengajarkan tentang keimanan dan juga amal-amal soleh, yang mana sifatnya untuk memajukan masyarakat dan umat, ya, memajukan umat. Yang mana dalam pendidikan Islam juga menunjukkan kesejahteraan hidup perseorangan dan juga kebersamaan. Artinya pendidikan dalam Islam pun tidak jauh beda, ya, dengan atau masih sama untuk menumbuhkan, mensejahterakan. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan dalam era globalisasi di Islam ini atau dalam dunia pendidikan kita hadapi ini, ya, tidak jauh dari tantangan-tantangannya.
Yang mana globalisasi itu dapat dipahami adalah suatu keadaan ditandai oleh penyatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, peradaban, teknologi, informasi. Yang mana pernyataan ini berkat kemajuan teknologi informasi atau TI, teknologi informasi itu ya, yang dapat menghubungkan, dapat mengkomunikasikan antara satu dengan lainnya. Apalagi kita mengenal dari segi teknologi ya, seperti smart handphone, laptop, television, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya yang masih bersangkut pautan dengan adanya penyampaian informasi. Bagi umat Islam, ya, globalisasi adalah arti tukar menukar ilmu pengetahuan, ya, budaya, peradaban, dan juga sebagaimana hal-hal yang barunya. Sejak kedatangannya era globalisasi atau teknologi ini, Islam adalah agama yang sangat akrab ya terhadap dunia globalisasi ini, yang memang sangat akrab. Kita bisa melihat dari beberapa era globalisasi dari zaman-zaman terdahulu. Yang pertama adalah globalisasi yang pertama. Di sini globalisasi pertama itu sekitar 5 abad, yang mana mulai ketika di abad ke-7. Yang mana ini terjadi ketika zaman Khalifah Abbasiyah, puncaknya di zaman Al-Makmum pada abad ke-12 Masehi. Pada saat itu peradaban Islam, pendidikan Islam menerima era globalisasi pada masanya. Seperti apa? Menyerap ilmu-ilmu pengetahuan dari Yunani kuno, pengetahuan lainnya, Mesir kuno, dan bagaimanapun menerjemahkan, memahami, mendalami bahasa-bahasa kuno, Indian, China, Persia. Karena pada masa itu kekhalifahan Abbasiyah sangat besar, apalagi yang terkenal dari dunia pendidikannya dan juga dunia pengetahuannya, ya. Dan lainnya dengan universitas ajaran Islam, pemikiran Yunani kuno yang diserap oleh pemikir-pemikir ulama-ulama Islam pada masa Abbasiyah tersebut, terkhusus di puncaknya Al-Ma'mun itu ya, pada abad ke-12, itu menjadikan era globalisasi yang sangat akrab dengan dunia Islam, terkhusus pendidikan Islam. Makanya pada saat itu sudah tidak aneh munculnya perpustakaan besar, karya-karya ilmiah, serapan-serapan bahasa, dan lain-lainnya. Oke, itu yang pertama di globalisasi pertama. Globalisasi kedua itu terjadi selama 4 abad, itu pada abad ke-13 Masehi, yang mana mencapai puncaknya di abad ke-17 Masehi. Yang mana ketika itu warisan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan juga peradaban Islam masuk ke Eropa Barat, ya. Dan itu sudah tidak asing, terkhusus negara Spanyol yang kita kenal dengan Andalusia, dan juga kota-kota Italia, ya, kota-kota Italia, Genoa, dan juga kota-kota sekitar Italia itu ya, negara Italia itu, yang mana peradaban Islam itu sudah mulai menyerap ke bahasa-bahasanya. Artinya ilmu-ilmuwan yang dicantumkan oleh pemuka Spanyol, Italia itu diserap oleh pemuka-pemuka Islam, diambil buahnya untuk apa? Dicantumkan ke peradaban Islam, terkhusus pendidikannya pada masanya. Seperti Ibnu Miskawayh, Al-Ghazali, Az-Zahrawi, matematika, Jabir bin Hayyan, kimia fisika, Al-Khwarizmi, pengetahuan tentang robot, Al-Fairuz, dan juga lain-lainnya. Itu menjadi bukti, ya, bukti utamanya yang menjadi bukti bahwasannya era globalisasi itu menerima gitu, ya, sudah terjadi pada masa lampau dan mengembangkannya, ya, dan juga menyerap ilmu-ilmunya. Dan yang ketiga, itu aliansi ketiga, globalisasi ketiga terjadi selama 3 abad, itu pada abad ke-18 sampai dengan abad 20, yaitu ketika dunia Islam menyadari keterbelakangannya, yang mana ketertinggalannya, keterpurukannya, yang mana dibandingkan dengan kemajuan negara-negara yang dulu memang masih di bawah keperadaban Islam pada zaman dahulu, ya. Yang mana dunia Islam demikian luas itu dari Bani zaman Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani sudah melepaskan diri atau sudah runtuh, ya. Ya, terkhusus pada tahun 1924-an ya,
Itu kerajaan-kerajaan Islam itu sudah tidak ada. Artinya Islam di situ sudah merasakan keterpurukannya juga kemundurannya dari segi peradaban dan lain-lainnya. Oleh karena itu, dan pada saat itu juga umat Islam hanya mementingkan ilmu agama dan tasawuf yang diwariskan diwariskan pada nenek moyangnya atau ulama-ulama terdahulu. Artinya Islam pada masa itu dari segi ilmu, pengetahuan rasional, empiris dan eksperimen lainnya sangat tertinggal. Akibatnya terbelakangi. Ya mungkin bisa kita lihat pada itu dari segi peperangan. Pendidikan itu sudah mulai menurun. Apalagi ketika terpuruknya Daulah Utsmaniyah. Masuk ke Atatürk itu sudah sangat terpuruk Islam. Dan itu terjadi di abad ke-20-an. Dan globalisasi yang terakhir itu di abad 21. Yang mana di abad 21 ini memiliki corak karakter yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, bahwa globalisasi tersebut yang berkelangsungan melanda pada masyarakat muslim Indonesia. Pada muslim Indonesia yang mana tidak hanya bersumber dari Timur Tengah, Barat dan lainnya. Globalisasi ini bersumber dari Barat, yang mana disaksikan sampai waktu dari segi ekonomi, politik, teknologi, sains dan juga jejak digitalis globalisasi hingga tahap 1, 2 dan lain-lainnya. Yang mana itu adanya permasalahan-permasalahan atau tantangan-tantangan yang memang harus diselesaikan. Di sini ada beberapa, ada 2 yang terbesar. Yang pertama, adanya hegemoni kekuasaan dan juga kekuatan negara maju yang menguasai ilmu teknologi, yang mana menguasai sumber daya manusia, modal dan besar dan juga manajemen yang rapi. Artinya gini, tantangannya itu kan terutama itu dari jejak digitalis dan teknologi, ya. Artinya kita harus menyeimbangi bukan hanya saja kemajuan teknologi, tapi kita pun harus mengimbangi teknologi tersebut, terkhusus dari segi informasi. Makanya kan banyak keliruan di lembaga pendidikan pun hanya menerima informasi tapi tidak menyeleksi informasi tersebut atau mendalami informasi tersebut. Atau harapun lembaga pendidikan harusnya juga bukan hanya menerima tapi mengembangi informasi. Yang pertama. Dan yang kedua, adanya intervensi, yaitu keharusan setiap negara melakukan kerjasama, ya. Yang mana dengan adanya melakukan kerjasama ini kan, pada intinya negara-negara itu tidak bisa berdiri hanya dengan diri sendirinya, ya. Sebesar-besarnya Uni Soviet dan Amerika, dia masih ada ikatan kerjasama. Dapat kita simpulkan, negara-negara tersebut yang ingin memajukan khusus negara-negara keislaman ya, Indonesia, Timur Tengah atau bagaimanapun, harus melakukan kerjasama. Kenapa ini menjadi tantangan? Karena ini menjadi permasalahan juga, ya. Walaupun kita bekerja sama, tapi kita pun harus mengedepankan pola pikir kita dari segi empiris dan lain-lainnya, demokratis dan sebagaimananya. Dan itu menjadi tantangan terbesarnya. Dan yang menjadi pertanyaan, bagaimana solusinya dan bagaimana cara kita menghadapinya? Ada 4 hal. Yang pertama, harus peningkatan mutu sumber daya manusia, pengembangan ilmu sosial profesik, merekonstruksi metode dan manajemen, dan juga mendapati kurikulum yang handal dan juga berwawasan masa kini dan masa depan. Dan itu beberapa poin harus kita siapkan untuk kedepannya. Oleh karena itu kita harus menyiapkan manajemen yang seperti saya katakan tadi, manajemen, peningkatan mutu sumber daya manusia, dan itu menjadi PR terbesar untuk kita. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Alvin Eka Nasution. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan keliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.